guys, balik lagi di Jalan-Jalan Yo seperti biasa bareng aku Dea Vinda. Nah saat ini aku lagi ada di salah satu cagar budaya yang ada di kota Solo nih, namanya Lokananta. Nah katanya Lokananta ini baru aja selesai direvitalisasi dan menjadi creative space yang lebih ramah untuk anak muda. Gimana? Kalian penasaran nggak sama wajah baru dari Lokananta? Kalau penasaran, aku juga sama penasaran. Makanya ikutin perjalanan aku terus hanya di Jalan-Jalan Yo. Nah, di ruangan Aneka Nada ini selain ada banyak banget koleksi, di sini kita juga bisa dapetin fasilitas untuk dengerin karya terbaik musisi-musisi Indonesia. Nah, kali ini aku lagi bareng sama Mas Anggit sebagai staff marketing di Lokananta, Mbak. Staff marketing di Lokananta. Nah, oke, kita ngobrol-ngobrol dikit ya, Mas ya. Oke, aku penasaran banget nih, Mas. Lokananta ini kan termasuk salah satu cagar budaya ya? Iya. Terus untuk sejarahnya sendiri gimana sih, Mas, untuk Lokananta ini? Nah, kalau untuk sejarahnya itu Lokananta berdiri 29 Oktober 1956. Itu awalnya sebagai pabrik piringan hitam yang didirikan oleh RRI Surakarta sebagai pabrik untuk menduplikasi materi siaran RRI, Mbak. Jadi artis atau band itu rekaman di RRI masing-masing daerah, masternya dikirimkan ke Lokananta dan digandakan piringan hitam. Nah, itu piringan hitam itulah yang nantinya disebar lagi ke seluruh RRI untuk diputar di RRI masing-masing daerah. Oh gitu. Jadi pusatnya itu dari Lokananta ini ya, Mas? Pusatnya kalau RRI pusat di Jakarta, Mbak. Cuma gitu. Kalau untuk pabriknya mengandalkan di sini. Oh, pabriknya ada di sini. Berarti musik-musik yang bisa didengerin di seluruh Indonesia itu pabriknya ada di sini dulunya. Ya, Oke. Ya. Nah, kalau untuk sekarang pabriknya tuh masih produksi nggak, Mas? Nah, kalau untuk piringan hitam itu di tahun 1973 itu tergantikan oleh kaset pita, Mbak. Jadi Lokananta berhenti memproduksi piringan hitam di tahun 73. Lalu berganti ke era kaset pita. Oh gitu. Ya. Jadi tetap produksi ya? Tetap produksi. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada kaset pita, Mas? Masih banyak, Mbak. Keren banget. Terus aku penasaran banget, Mas, di mana-mana kalau ada kata Lokananta itu pasti familiar banget sama titik nol musik Indonesia, bener ya? Ya, bener. Kayak Mbak. jargon ya, titik nol musik. Ya, seperti jargon karena memang musik-musik daerah dulunya diproduksi di Lokananta. Oh, oke, alasannya musik itu. Musik nasional dan musik-musik daerah ya. Yang bisa dikatakan kan Lokananta kan plat merah nih, jadi milik negara dan itu ya karena untuk dulu memerangi musik ngakingok mungkin ya. Okay. Nah untuk sampai sekarang Lokananta ini jadi satu-satunya rekaman musik milik negara atau ada lagi sih, Mas? Lebih ke kalau sekarang lebih merambah ke creative space juga ya, Mbak ya. Di samping masih memproduksi kaset pita dan ada studio rekaman juga. Oke. Nanti mungkin kedepannya masih di ranah revitalisasi ini akan ada tempat pertunjukan outdoor, tempat pertunjukan indoor. Untuk yang merevitalisasi itu Pemkot Solo ya? Bukan, jadi ada dari Kementerian BUMN ada PPA dan Dana Reksa itu menunjuk PT Ruang Riang Lokananta atau Mblok itu untuk mengelola Lokananta ke depannya. Oh gitu. Ya. Terus nanti setelah direvitalisasi maunya konsepnya seperti apa nih, Mas, Lokananta ini? Ya kalau dulu kan
kita flashback dikit ya Mbak ya. Orang Solo mungkin kenal Lokananta itu sebagai lapangan futsal. Jadi Oke, bener. terus orang-orang Solo sendiri anak-anak mudanya datang ke Lokananta itu hanya saat ada konser aja. Nah itu harapannya ya kedepannya menjadi sebuah creative space yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak muda Solo khususnya, dan mungkin ada teman-teman juga yang dari luar kota bisa datang ke sini berkarya di Lokananta gitu. Oh, berarti studio rekamannya itu sampai sekarang masih buka? Masih buka, oke. Berarti di Lokananta ini ada apa aja nih Mas, selain studio rekaman? Ini ada studio rekaman, terus ada galeri, yang ini salah satu ruangan yang kita pakai ini. Oke, galerinya berarti ada apa aja kalau ini salah satunya? Ada ruang lini masa, itu menceritakan sejarah tanahnya Lokananta. Terus ada ruang gamelan, nah itu gamelan itu yang dulunya dipakai rekaman di studio Lokananta sejak tahun 80-an. Oke, Terus ada koleksi-koleksi master yang dimiliki Lokananta, itu kurang lebih ada sekitar 5.670-an master. Terus ada ruang Bengawan Solo. Ruang Bengawan Solo itu menceritakan proses dari Pak Gesang bikin lagu sampai dicetak ke kaset. Oh, yang ruang sebelah ini tadi ya? Terus ini ada ruang Aneka Nada, ini menampilkan produk-produk Lokananta di era piringan hitam sampai ke era kaset pita. Ini kalau di total ada berapa nih Mas koleksinya? Untuk album sendiri mungkin kalau untuk piringan hitam ada sekitar 323 album. Kalau untuk kaset itu mungkin ada sekitar 340-an album. Berarti lengkap banget ya. Ini semuanya emang dipajang atau ada beberapa yang buat nanti? Nanti dia di rolling. Ini dipajang, terus ada di depan ini kan ada tape sama headphone, ini bisa dicoba juga Mbak. Oh, oke, tape-nya tapi pakai yang kaset pita. Iya. Oke, nanti deh aku coba. Nah, terus aku penasaran Mbak, tadi baru masuk, terus kayaknya ada filosofi kopi ya? Filosofi kopi, iya benar. Berarti di sini nanti pada akhirnya akan dibuka tenan-tenan F&B juga? Tenan F&B juga, lebih-lebih yang memaksimalkan lokal ya Mbak ya, produk-produk lokal gitu. Jadi juga untuk penunjang juga kalau nantinya Lokananta bakalan ada banyak konser, nah itu nyari makan sama itu nggak susah gitu. Oh iya, masih di sekitar Lokananta juga ya. Wah, pinter banget ini tim marketingnya. Langsung semuanya jadi satu ada di Lokananta. Nggak sekalian Mas nanti ada cedera mata apa gitu, tenan-tenan? Gift store nanti ada di depan, sama ada Lokananta Record Store yang nantinya akan menjual kaset, CD, vinyl selain produk-produk Lokananta gitu. Ada juga berarti. Komplit banget ya. Kalau misalnya F&B-nya ini tadi kan ya aku lihat baru filosofi kopi. Bisa di-spill nggak Mas kira-kira ada apa aja nih nanti yang bakal bukaan di sini? Oke, ada mata lokal yang pertama itu menjual craft dan kerajinan ya khas Solo gitu Mbak. Terus ada juga Hongki Tong itu pizza. Terus ada yang saya favoritkan nih es kopior Bu Edi. Oh, ada juga di sini. Oke. Gitu. Selain western ada es kopior juga ya, tradisional banget. Gitu. Nah, aku dengar-dengar nih Mas, aku baca-baca ya dari berbagai sumber, katanya di Lokananta ini udah ada banyak banget musisi legendaris, musisi terkenal ya yang datang ke sini untuk rekaman, terproduksi, bener ya Mas ya? Iya, itu dari era piringan hitam sampai era kaset, mungkin sampai kemarin sebelum revitalisasi banyak yang kesini Mbak. Untuk yang artis-artis yang dulu mungkin yang paling terkenal tetap Bu Alzinah, terus ada Pak Gesang, terus ada Pak Idris Sardi, sama bisa dikatakan Pak Bobby Chen, itu pionir jazznya Indonesia. Oh gitu, itu rekaman di sini atau gimana? Ada beberapa, jadi kalau Pak Bobby Chen dari Surabaya, tapi kalau yang di Solo aja ya kayak Bu Alzinah, Pak Gesang itu rekamannya di Lokananta Mbak. Oh gitu. Kalau dari mancanegara ada nggak Mas? Nah kalau mancanegara mungkin akhir-akhir ini Mbak, tapi kalau dulu memang pure untuk memproduksi musik-musik daerah dan nasional. Oh gitu, berarti emang seperti tujuan awal ya, ingin memperluas musik-musik daerah dan musik-musik asli dari Indonesia. Terus untuk tadi, oh iya Mas, aku dengar-dengar katanya ada hubungannya Lokananta sama lagu Indonesia Raya dan proklamasi. Iya bener, itu kenapa tuh Mas? Nah itu proklamasi itu
seperti yang di ruangan sebelah, itu kan ruangan proklamasi. Itu menceritakan kalau proklamasi yang kita dengar sekarang, suara Pak Karno itu bukan rekaman asli 17 Agustus 1945, Mbak. Oh gitu. Melainkan rekaman ulang di studio RRI Jakarta tahun 1951. Yang dimana 1951 itu Orkes Studio Jakarta juga merekam lagu Indonesia Raya pertama pasca kemerdekaan. Nah itu masternya dikirim ke Lokananta untuk digandakan. Jadi piringan hitam proklamasi Lokananta itu isinya 1 proklamasi, 2 Indonesia Raya, 3 Satu Nusa Satu Bangsa. Nah itu yang disebar ke RRI yang di setel setiap 17 Agustus. Gitu. Berarti diproduksinya di sini ya? Ya. Wah keren banget. Berarti Lokananta ini pantas ya Mas ya jadi cagar budaya karena emang benar-benar bersejarah ya. Dan titik nol musik Indonesia juga. Iya benar, titik nol musik Indonesia karena untuk penyebaran musik-musik di Indonesia ini asalnya pabriknya dari sini, Lokananta. Dari Lokananta. Iya. Oke. Kalau untuk sekarang masih itu nggak sih Mas sama RRI nggak sih? Kalau RRI mungkin setelah Departemen Penerangan dibubarkan pasca reformasi, jadi Lokananta diambil alih ke Percetakan Negara. Jadi kalau RRI kan mungkin dulu nggak tahu ya masuknya di departemen mana kan, sekarang masuk ke Kominfo. Oh gitu. Gitu ya, jadi udah beda itu Mbak. Terus kalau untuk di sini jam bukanya itu jam berapa sampai jam berapa, hari apa gitu, ada tutupnya nggak sih Mas? Ada Mbak, jadi libur setiap Selasa, jadi dari Rabu sampai Senin itu buka terus. Untuk museumnya mungkin kunjungan pertama itu dimulai jam 10 dan kunjungan terakhir dimulai di sekitar jam 3. Tutupnya jam 4. Oke, berarti kunjungan pertama jam 10 berakhir di jam 3 ya? Ya, itu untuk yang di depan yang kayak F&B itu bisa ditongkrongin tiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Oh berarti lebih lama ya lebih daripada lama. Museumnya? Tapi kalau untuk museum harus reservasi via Instagram Lokananta Blog. Ada biayanya nggak Mas? Ada 25.000 sudah termasuk tour guide-nya. Oh gitu? Ya. Setiap hari sama? 25.000? Setiap hari sama Mbak. Nah, aku juga penasaran nih Mas, setelah direvitalisasi Lokananta ini sebenarnya fungsinya mau buat apa sih Mas? Lebih ke creative space ya Mbak ya, jadi memang dikhususkan untuk biar teman-teman itu bisa berkarya di Lokananta. Oke. Selain studio, mungkin juga ada yang udah punya album mau menduplikasi kaset atau CD itu bisa ke Lokananta. Juga untuk yang mau rekaman itu bisa langsung datang ke studio Lokananta gitu. Kalau mau rekaman tuh harus reservasi dulu atau gimana Mas? Nanti ada kontaknya, bisa Oh ada kontaknya, oke. Di Instagram ya? Instagram. Oke, bisa. Kalau gitu sebelum aku puter-puter lanjut keliling nih Mas, ada nggak pesan-pesan atau ajakan nih buat teman-teman biar datang ke Lokananta sebagai creative space yang ada di Kota Solo? Oke, jadi untuk teman-teman di seluruh Indonesia mungkin bisa menengok Lokananta. Wajah Lokananta sudah baru, jadi selain ada galeri yang menarik, juga bisa memproduksi kaset pita juga, dan Lokananta masih mempunyai studio dengan akustik ruangan yang bisa dikatakan cukup mumpuni untuk saat ini. Gitu. Oke, berarti langsung aja datang karena Serenda itu ada tenan-tenan makan juga ya Mas ya, sama souvenir khas dari Kota Solo yang super banyak yang ada di Lokananta ini.
Oke Mas, kalau gitu makasih banyak ya, sami-sami, waktunya Mbak. ya. Aku mau muter-muter Silakan. lihat-lihat ruangan-ruangan yang lainnya. Oke. Siap. Baik Mas, makasih. Ya, sami-sami, Mbak. Nah, setelah ngobrol sama Mas Anggi tadi, di sini ini merupakan salah satu ruangan yang ada di Lokananta, namanya ruangan lini masa. Jadi di ruangan lini masa ini bercerita tentang beberapa peristiwa penting yang dialami oleh Lokananta selama lebih dari 6 dasawarsa beroperasi dan berkembang. Ya, di sini seluruh ruangannya keren banget. Ada tahun-tahunnya juga dari tahun 56, 58 sampai tahun-tahun berikutnya di sana. Langsung aja kita jalan muter-muter mengelilingi ruangan lini masa ini. Nah, di ruangan lini masa ini jadi ada kayak 2 ruangan terpisah gitu guys. Yang situ tadi lebih banyak foto-foto, dan untuk yang di sini lebih banyak alat-alat yang dipakai dari zaman ke zaman beserta penjelasannya di bawahnya. Jadi kalian bisa foto-foto, main ke museum sambil belajar juga. Nah, kali ini kita lagi ada di salah satu ruangan yang bernama Bengawan Solo. Jadi di ruangan ini ada banyak banget alat-alat musik zaman dulu yang merepresentasikan kalau membuat suatu karya itu emang melalui proses yang sangat panjang. Bisa kita lihat dari gambar-gambar yang ada di ruangan ini, dan lihat karena saking kunonya di sini banyak banget alat-alat kuno, ada juga gramafon. Jadi gramafon ini merupakan
salah satu alat tertua yang dimiliki oleh Lokananta yang dulunya fungsinya untuk mencoba produk Lokananta pada tahun 1960-an. Nah, saat ini kita lagi ada di salah satu ruangan mungkin yang paling digemari oleh anak muda yang ada di Solo ya. Jadi ada tempat nongkrong dan juga ada food courtnya yang menjual berbagai makanan dan minuman. Selain ada makanan dan minuman, di sini banyak juga tenan-tenan yang menjual berbagai souvenir dan ada juga kayak minimarket gitu guys di sini. Nah, akhirnya kita sampai di lokasi yang terakhir, di studio rekaman Lokananta yang terbaru setelah direvitalisasi. Gimana, seru banget kan perjalanan hari ini? Makanya saksikan terus perjalanan-perjalanan berikutnya hanya di Jalan-Jalan Yo TV 10. Bye-bye!